Ya, kita lanjutkan pertemuan kita ya. Di bab selanjutnya, setelah kemarin, mohon maaf karena agak tertunda karena sesuatu dan lain hal ya. Di samping laptop saya ini agak trouble sedikit di recordingnya, jadi baru baik kemarin. Nah, kita masuk di bab ini ya, membahas mengenai penelitian itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini mengenai hakikat penelitian itu, mengapa perlu mengapa perlu penelitian itu dilakukan, dan apa saja sih kunci keberhasilan dari satu penelitian. Nah, kita masuk ke hakikat penelitiannya. Nah, pada hakikatnya, penelitian ini merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun mencari jawaban dari persoalan yang kita hadapi itu secara ilmiah. Nah, penelitian juga menggunakan berpikir secara reflektif ya, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat dari satu penyelidikan. Nah, dalam ilmu filsafat, khususnya pada aspek aksiologi, dia mengemukakan bahwa salah satu cara yang digunakan dalam memperoleh kebenaran adalah dengan melakukan sebuah penelitian. Meskipun penelitian itu bukanlah satu-satunya cara dalam memperoleh kebenaran, karena masih banyak cara lain yang bisa dilalui, misalnya dari pengalaman, otoritas, cara berpikir deduktif dan induktif. Ini kemarin kita sudah singgung sedikit di pertemuan awal, dan tetapi penelitian juga itu dianggap upaya yang paling efektif untuk menemukan sesuatu yang baru bagi manusia. Nah, sebuah penelitian tidak hanya didasari oleh kajian yang saintis, akan tetapi semua aspek yang ada di muka bumi, mulai dari bintang yang sangat jauh ya di sana, sampai dengan tingkat partikel yang sangat kecil yang ada pada atom. Ya, jadi tidak hanya masalah sains, penelitian juga itu dapat digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial yang yang ada, dan juga mengkaji perilaku-perilaku dari individu. Nah, penelitian ilmiah ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis ya, dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris tentunya, serta terarah pada sasaran yang ingin kita pecahkan. Nah, penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan yang empiris, yang mengandalkan indera atau sensing, dan juga rasionalisme atau thinking ya, pemikiran ya. Nah, itu ya. Nah, kita lihat sendiri bagaimana sih pengertian dasar dari penelitian itu sendiri. Jadi, penelitian atau research ini berasal dari kata Prancis kuno, ini researcher ya. Ini merupakan penggabungan dari re di sini dan searcher atau searcher ya, yang berarti mencari atau menemukan, atau bisa juga kita mengartikan sebagai to travel through or survey, atau menemukan ya, through ya, menemukan atau mencari, atau survei, mengamati ya. Jadi biasa search ini kan biasanya kita kayaknya tiap hari memakai. Kalau kita mau mencari sesuatu, bilangnya saya mau search dulu, lagi searching di Google misalnya, di Google. Nah, itu ya.
berarti mencari, menemukan, bagaimana kita menemukan. Nah, itu. Ya. Nah, mengapa kita perlu penelitian? Mengapa kita perlu melakukan satu penelitian? Ya. Nah, kita sadari ataupun tidak, sesungguhnya kita itu atau setiap orang itu sudah pernah melakukan penelitian, karena setiap orang itu pernah menghadapi masalah atau persoalan dalam mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, penelitian itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh ilmuwan yang ilmuwan saja ya, tetapi juga dilakukan oleh kalangan awam. Nah, kita tinggal membatasi tingkat penelitian mana yang dilakukan oleh kalangan awam dan tingkat penelitian yang mana yang dilakukan oleh kalangan ilmuwan. Nah, penelitian itu sendiri, penelitian dan ilmu itu sendiri ibaratnya seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Penelitian itu merupakan proses, ya ingat ya, penelitian itu adalah proses dan ilmu itu adalah produk. Ya, ilmu merupakan the body of knowledge, ya, kerangka pengetahuan, ya. Nah, bersifat tentatif dan diperoleh dengan menggunakan tentunya metode yang ilmiah. Nah, hasrat ingin tahu manusia, ini juga kemarin kita sudah jelaskan. Hasrat ingin tahu manusia itu terpuaskan kalau dia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan dan yang diinginkan, yang sudah dipertanyakan dan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah pengetahuan yang benar, ya. Jadi yang kalau kita memperoleh pengetahuan mengenai hal yang kita pertanyakan dan kita inginkan, itu adalah pengetahuan yang benar, itu kita merasa puas, ya. Nah, pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inherent dapat dicapai oleh manusia, baik itu melalui pendekatan yang ilmiah maupun pendekatan yang non-ilmiah. Bahkan di kalangan masyarakat itu lebih banyak yang terjadi melalui pendekatan non-ilmiah yang bisa bersumber dari akal sehat, ya, prasangka, intuisi, ya, penemuan yang secara kebetulan dan kita coba-coba, ya. Dan pendapat otoritas ilmiah dan dari hasil berpikir atau pikiran yang kritis, ya. Namun kalau di kalangan non ilmiah, yaitu kalangan non ilmiah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, karena itu dibutuhkan pendekatan ilmiah yang bisa diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas satu teori atau teori-teori yang tertentu yang kena dengan persoalan-persoalan yang akan kita sedang teliti, ya. Nah, teori itu nanti kita belajar lebih dalam mengapa itu harus teori, ya. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistemik dan terkontrol, itu berdasarkan data yang empiris. Nah, selanjutnya teori itu kita dapat uji dalam hal kemantapan internalnya, ya. Artinya jika penelitian ulang dilakukan oleh orang lain dengan langkah-langkah yang serupa, maka akan diperoleh hasil yang konsisten, ajak, ya, hasil yang ajak yang tetap. Nah, atau hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil yang terdahulu. Nanti kita belajar, nanti pada kita latihan
nanti mencari bagaimana penelitian mencari perbedaan dan persamaan penelitian yang terdahulu dengan perbedaan yang sedang kita lakukan nanti di minggu-minggu berikut ya. Nah, melalui pendekatan ilmiah itu orang berusaha untuk memperoleh kebenaran yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang benar, yang kebenarannya terbuka dan bisa diuji oleh siapa saja yang hendak mengujinya. Ya. Nah, secara umum ini ada fungsi-fungsi dari fungsi dari penelitian itu sendiri. Ya, ada 5 di sini ya. Yang pertama itu mendeskripsikan, memberikan data dan informasi. Nah, yang kedua menerangkan data atau kondisi ataupun latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga itu meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang keempat itu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi, dan di sini yang kelima adalah menyusun teori. Dan keseluruhan ini, kelima fungsi ini menuntut jenis dan kualitas penelitian yang berbeda. Namun tidak berarti bahwa satu penelitian hanya boleh untuk satu fungsi saja. Dalam batas-batas tertentu itu akan terjadi penggabungan beberapa fungsi dalam satu penelitian. Ya, bisa saja 1 dengan 2, nanti 1 dengan yang 3 misalnya, tergantung dari nanti bagaimana kita menganalisa, nanti masuk lebih dalam ya di teknik-teknik untuk cara memperoleh data, bagaimana kita menganalisa dan lain-lain sebagainya. Ini nanti bisa kita dapatkan di situ. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit bagaimana kelima fungsi ini ya. Jadi kita mulai dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sorry tadi terputus ya. Nah, kita masuk ke bagaimana supaya penelitian kita itu berhasil. Nah, hasil penelitian yang baik itu saya kira tentu hanya dapat dihasilkan melalui proses yang dilakukan secara baik dan prosedur yang tentunya prosedurnya yang benar. Nah, ada banyak faktor ya yang kita perlukan untuk menghasilkan satu hasil penelitian yang baik. Di antaranya itu bagaimana proses penelitian yang proses penelitian yang kita lakukan itu harus baik. Sikap dan dedikasi peneliti dan tentunya menggunakan metode dan kaidah-kaidah yang ilmiah. Kita lihat dulu di ini ya, proses penelitiannya. Jadi bagaimana sih di proses penelitian ini? Nah, jadi tentunya ya, penelitian itu karena itu sebagai suatu kegiatan yang ilmiah, tentunya harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan proses yang panjang. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan sebaiknya dengan secara sistemik, hati-hati, dan logis. Ya, proses penelitian ini mencakup pembahasan tentang alur, langkah atau tahap-tahap penelitian yang benar serta akurat. Nah, sehingga
nanti hasilnya bisa kita yakini itu benar dan dapat dipercaya serta berdaya guna dan nanti bisa diakui oleh masyarakat ilmiah tentunya ya. Jadi kalau yang dia ilmiah tentu bisa dipakai di dunia diakui oleh masyarakat ilmiah ya, dosen-dosen, guru besar, mahasiswa, apa segala macam itu sudah masuk di masyarakat ilmiah ya. Nah, secara lebih rinci proses penelitian ini berkaitan dengan tentunya metode yang empirik ya. Desain penelitian, model konseptualnya bagaimana, tujuan penelitiannya apa temuan penelitian, dan bagaimana model interpretasinya. Nah, dengan kata lain, proses penelitian ini mencakup juga tiga tahap atau persyaratan utama ya, yang perlu kita garis bawahi di sini dalam melakukan suatu penelitian. Nah, tahap ini yang kita perlu garis bawahi. Dia harus sistemik dan berencana, mengikuti konsep ilmiah ya. Nah, itu ini yang paling utama, dan selanjutnya itu penelitian itu dilaksanakan pada hakikatnya meliputi dua tahapan ya, tahapan empirik dan tahapan interpretatifnya ya. Nah, pada tahapan yang empirik tadi ini kita akan dipandu nanti, atau peneliti itu akan dipandu oleh ide atau gagasan dan teori-teori tentang fakta-fakta tertentu, dan pada tahap interpretatif tadi itu peneliti membandingkan fakta dengan teori yang mulai diajukan dalam penelitian, dan bagaimana kita mencoba memahami kondisi tersebut menurut kesamaan dengan teori lainnya yang mungkin lebih luas lagi. Dan setiap tahapan ini memiliki metode dan teknik penelitian tersendiri. Nah, oleh karenanya itu kita harus mengikuti prosedur serta aturan-aturan yang telah disepakati. Nah, gabungan dari metode empirik dan interpretatif ini nantinya akan membuat peneliti itu lebih berkemampuan dalam membandingkan fakta-fakta yang spesifik dari gejala-gejala yang ada dalam dunia nyata, dan pada sisi lain dapat kita kaitkan dengan ide dan proposisi dari teori serta konsep-konsep lainnya. Nah, itu ya. Jadi proses penelitian ini itu tidak hanya dilakukan pada tahap empirikal berupa observasi dan eksperimen saja ya, namun proses penelitian juga ini kita katakan juga sebagai satuan prosedur empirikal yang menghasilkan temuan yang spesifik. Nah, nanti lebih bagus nanti kita praktek di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita tugas, atau nanti bisa kita ketemunya itu sekali-sekali, karena kan sekarang sudah agak longgar, mungkin bisa sekali-sekali kita pertemuan secara tatap muka ya, untuk membahas lebih lanjut, karena ini memang kalau secara daring, karena ini harus kita ada praktek sebenarnya supaya kita lebih paham bagaimana sih mendesain suatu penelitian itu ya. Nah, masuk yang kedua, sikap dan dedikasi peneliti ya. Nah, oleh sebagian orang penelitian itu memang dianggap sebagai aktivitas yang sangat terhormat bagi sebagian orang ya. Itu dia di samping terhormat, penelitian itu mahal. Apalagi kalau di luar negeri, tidak sama kalau di Indonesia. Kalau di luar itu
data yang didapatkan oleh peneliti itu dibayar mahal. Kenapa? Karena memang di sana itu datanya itu memang betul-betul valid, ya, tidak sama dengan di Indonesia. Itu untuk mencari data itu sangat biasanya orang itu ya, dibikin-bikin, sedangkan sensus penduduk saja belum tentu benar, karena petugasnya kalau 2-3 kali dia ketuk pintu tidak ada yang keluar, dia langsung pulang, langsung isi sendiri. Itu banyak ditemukan seperti itu. Nah itu, jadi itu ya, sebenarnya penelitian itu sangat sebenarnya terhormat, mahal, elit, bergengsi, dan penuh petualangan. Sebenarnya seperti itu ya, karena kita selalu mencari di mana seperti itu ya. Nah, ini kenapa? Karena ini sangat beralasan ya, karena biasanya satu penelitian itu memakai biaya yang cukup besar, cukup eksklusif, dan penuh tantangan. Nah, di sisi lain, penelitian itu dinilai juga sebagian orang murahan, dan bahkan murah sekali. Nah, ini bila diukur dari segi pemanfaatannya, baik dalam arti yang murni atau dalam arti yang pure ya, maupun dalam arti applied atau terapannya. Nah, di dalam kenyataan itu sebenarnya banyak penelitian itu hanya dijadikan proyek semata untuk menghabiskan satu anggaran ya. Nah, banyak proyek penelitian yang dilakukan dengan biaya yang relatif sangat mahal, hingga ratusan juta, bahkan mungkin saja ada yang memakan waktu yang sangat lama, tetapi tidak sedikit juga penelitian yang dilakukan dengan biaya yang relatif sangat murah, dengan jangka waktu yang relatif pendek ya. Jadi kan kita bisa lihat yang sekarang banyak hasil-hasil penelitian yang dihasilkannya, negara itu mengeluarkan biaya tidak sedikit loh itu. Penelitian dosen-dosen sampai dibuat semacam ini ya, bukan perlombaan, apa sih namanya ya, karena kita mengajukan usulan itu dengan berbagai skim ya, tingkatan-tingkatan mulai dari yang pemula sampai yang sudah sangat ini ya, itu bisa sampai dengan miliaran. Namun hasil dari penelitian itu setelah kita setelah kita expose, kita seminarkan bahwa ini loh hasil penelitian saya, ini jalan keluar atau rekomendasi yang diberikan. Nah, setelah itu tinggal saja menjadi arsip, tidak dipakai. Nah, itu sehingga ada beberapa, jadi kalau di luar negeri itu memang benar-benar hasil penelitian itu mereka sangat hargai. Di Indonesia uang sudah keluar miliaran rupiah, setelah itu tinggal numpuk di dalam lemari atau di file. Hasil-hasil penelitian setelah itu sudah tidak ada lagi gunanya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya orang mau mencari sesuatu yang baru, biasanya orang malas, karena untuk apa ya? Karena tidak dihargai seperti itu. Maksudnya memang uangnya kita sudah peroleh, tetapi hasil dari yang kita dapatkan itu tidak pernah diimplementasikan. Nah, itu ya. Ya itu. Di sini kendala satu penelitian itu bukan saja ditentukan oleh faktor-faktor akumulasi dari biaya ataupun waktu yang cukup, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan dedikasi si peneliti itu sendiri. Nah, yang tentu kita harus ingat bahwa peneliti itu adalah instrumen penting dalam penelitian yang sebenarnya menguasai seluruh proses dan komponen dari penelitian itu. Nah, sikap dan dedikasi yang ilmiah dari peneliti inilah yang mengantarkannya pada ciri khas seorang ilmuwan. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa sebenarnya ya
sikap dan dikasih sebenarnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Ini ada menurut beberapa ahli ya. Di antaranya kita harus objektif, faktual. Nah, di sini seorang peneliti itu harus memiliki sikap yang objektif, dan apabila menyampaikan sesuatu dalam konteks penelitiannya harus berdasarkan data dan fakta. Ya, saya kira teman-teman dari komunikasi juga kalau misalnya menulis berita itu harus berdasarkan apa? Fakta dan data, supaya orang mempercayai apa yang telah kita sampaikan ya. Nah, di samping itu yang kedua itu ini tadi ya, objektif. Nah, yang berikutnya adalah open, terbuka, fair, responsible ya. Nah, bagaimana dengan di sini? Nah, peneliti itu harus di sini harus bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan perbaikan dari berbagai pihak atau berbagai kalangan. Nah, peneliti juga harus bersikap wajar dan jujur dalam pekerjaannya ya. Itu harus responsible serta dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya secara ilmiah, itu berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada. Misalnya pada saat terakhir, misalnya dari segi anggaran apa segala macam, kalau sudah kita mengajukan di proposal dan disetujui misalnya 10 juta ini digunakan apa saja sesuai komponen yang telah ditentukan di awal, yang telah disepakati di awal, itu harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Di samping hasil dari penelitian itu sendiri, itu harus bisa kita pertanggungjawabkan bahwa misalnya di daerah A, saya lihat di sini pelayanan publiknya itu masih sangat kurang, misalnya seperti itu. Itu harus benar-benar. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu kurang? Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya apa tuh? Wanting to know, sifat keinginan tahuan ya, wanting to know, ingin tahu. Nah, peneliti juga ini harus memiliki sifat yang ini, terutama pada apa yang kita sedang teliti, dan kita senantiasa haus akan pengetahuan yang baru. Nah, sebenarnya dalam penelitian ini seorang peneliti itu dalam penelitian itu dibutuhkan orang-orang yang sangat peka terhadap informasi dan data ya. Yang ini adalah inventif ya, inventif always ya. Apa itu? Peneliti itu harus memiliki daya cipta, kreatif, dan senang terhadap sesuatu yang sifatnya inovatif. Jadi dia peneliti itu harus memang berjiwa inovatif ya. Dia suka dengan hal-hal yang berbau inovasi. Itu karena nanti kita selalu berurusan dengan hal-hal yang kebaruan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita mungkin yang terakhir ya. Menggunakan metode dan kaidah yang ilmiah ya. Setelah ini tadi ya, proses penelitian, bagaimana sikap dan dedikasi peneliti itu, maka kunci keberhasilan juga dalam satu penelitian ini menggunakan metode yang yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, di sini ada beberapa ya ciri-ciri penelitian yang baik itu, misalnya bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori. Jadi penelitian yang baik itu pasti harus ada konsep dan teori. Ada konsepnya siapa, bagaimana konsep apa yang kita pakai, dan teori apa yang bisa mendukung dari konsep tadi ya. Nah, berikutnya adalah menggunakan istilah yang tepat dan definisi yang uniform. Maksudnya di sini
definisi yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, secara global ya. Rasional, objektif, dan konsisten ya. Konsisten dalam di sini maksudnya kita harus konsisten dalam menguraikan, menjelaskan, dan menggunakan kalimat atau istilah singkat, padat, dan tidak berbelit-belit. Ada yang biasanya hanya menerangkan apa itu penelitian, sudah sampai 10 halaman, padahal itu tidak penting. Yang penting itu singkat, padat, dan sebenarnya jelas ya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, itu ya. Mungkin saya kira ini nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditulis di grup WA ya, atau nanti mudah-mudahan di minggu berikutnya itu bisa kita lakukan secara baik virtual maupun secara luring, luar jaringan ya. Luring itu luar jaringan, supaya kita bisa lebih interaktif lagi ya. Saya kira itu cukup.